Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang sudah jam 10, jadi saatnya kita masuk ke pembelajaran 2. Masih dengan buku yang sama, tema 1, subtema 2, halaman di 74. Di sana ada seorang gadis yang sedang menggendong ayam. Ya. Ayam itu unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Ya, memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya tetangga yang memelihara ayam, nah itu buat apaan sih melihara ayam? Gak guna banget. Itu sebenarnya ada gunanya, yaitu diambil telurnya dan diambil dagingnya. Mungkin ada yang suka makan fried chicken, makan ayam, mie ayam, atau enggak bakso dalamnya ada bakso telur. Nah, itu telurnya telur ayam. Lalu ada pertanyaan di sini nih, pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Nah, jikalau pernah, apa yang kamu rasakan saat pergi ke sana? Apakah tercium wangi aroma yang semerbak atau bau yang menyengat? Ya, pokoknya kalian punya pengalaman kalian masing-masing saat pergi ke peternakan sana. Nah, di sini ada Gilang tuh. Ada Gilang lagi belajar sama saya. Buat kalian yang nggak punya kuota, yang sekarangnya kuotanya sekarat, silakan datang ke sekolah jam 10 agar dapat tugas langsung dari saya. Kalau misalnya online ini menjadi keluhan buat kalian. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba nih, sekarang dari bacaan ini kita akan menerapkan sila keempat dari Pancasila. Apa itu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, di sini ada bacaan Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, berdasarkan bacaan di atas, kira-kira apa sih pendapat kamu tentang sikap Santi? Apakah Santi egois karena dia tidak mau peternakan ayam digusur? Ataukah Santi orang yang baik karena dia membela usaha dari keluarganya? Lalu nomor 2, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, kira-kira sikap penduduk itu bagaimana? Gilang, jangan jatuh, Gilang. Jatuh. Ya. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Ya. Sikap penduduk itu bagaimana? Kok dia tuh sikap penduduk nih? Bagaimana sih jika misalnya kamu hidup di lingkungan peternakan ayam yang setiap hari mencium aroma yang kurang mengenakan mungkin? Nah, itu bagaimana sikap penduduk yang menurut kamu dari bacaan tersebut? Lalu nomor 3, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalah? Nah, kira-kira Santi dan keluarga dan ayah dan ibu dan pokoknya dengan keluarganya tuh bagaimana memecahkan keluarganya dengan para penduduk. Lalu nomor 4, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah, jadi bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah agar peternakan tetap ada, tapi para penduduk tidak terganggu. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan. Nah, kalau misalnya ini Pancasila tidak dilakukan, maka mereka akan bertentangan, akan terjadi mungkin saja nanti ada pengeroyokan karena warga yang banyakan cuma sama satu keluarga yang satu-satunya itu aja. Ya, karena memang tidak bermusyawarah dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi, setelah melakukan musyawarah harus meraih suatu jawaban atau hasil yang dapat bijaksana. Bijaksana ini tidak memberatkan antara si A dan si B. Tidak memilih kasih antara A dan si B. Jadi sama-sama dapat hal yang positif. Nah, contoh pelaksanaan sila keempat di sini, 1, itu tidak harus memaksakan kehendak. Nomor 2, bermusyawarah. 3, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan 4, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi, nanti setelah mereka semua bermusyawarah,
dapatlah tuh menjalankan bermusyawarah, maka mereka akan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah tersebut. Ya, tugas yang pertama, kalian jawab nomor 1, 2, 3, dan 4 di halaman 75. Lanjut kita ke nomor 2. Ke halaman 78. Di sini kita akan mendapatkan contoh soal Udin membantu ibu membuka belanjaan. Ternyata dalam tas belanjaan tersebut ada 2 botol kecil susu dan juga ada 2 kardus kecil telur. Jadi ada 2 1 botol susu ini harganya 1.500. Dan 1 kardus telur ini harganya 10.000. Di situ dijelaskan, dimajuin. Di situ dijelaskan kalau harga tersebut 2 kardus di sini 10.000, yang masing-masingnya 10.000. Jadi 1 kardus 10.000. Kalau 2 kardus berarti berapa? 10.000-nya ada 2. Di situ ada operasi hitung mana? Nah, kalian pilih nih. Nah, kira-kira apakah yang operasi hitung 1, 2, atau yang ketiga? Saya tidak akan jawab. Nah, saya akan jawab misalnya di 2 botol susu. Kita pilih yang nomor 2. 2 dikali 1.500 ditambah 2 dikali 10.000. Menyelesaikannya, 2 kali 1.500 sama dengan 3.000 ditambah 2 kali 10.000 20.000. Totalnya 20.000 tambah 3.000 jadi 23.000. Kita menggunakan operasi hitung yang ada di nomor 2. Oke, jadi sekarang saya akan memajukan kameranya. Kalian catat. Jeda. Kembalikan lagi. Sekarang contoh soal yang harus kalian kerjakan. Bagaimana jika misalnya di sini ada, anggaplah ini biskuit. Ada 2 biskuit. Harganya 1 biskuit Rp 5.000. Terus harga 2, terus ada 2 botol sirup. Harga satunya 8.000. Kira-kira jika ada 2 biskuit harga satunya 5.000, 2 botol sirup harga satunya 8.000, berapa total uang yang harus dikerjakan? Kalian pilih operasi hitung mana yang ingin kalian gunakan di halaman 78. Ya, tugasnya ini kalian catat. 2 biskuit harganya satunya 5.000, 2 botol sirup harga satunya 8.000. Silakan kalian isi menggunakan operasi hitung yang ada di halaman 78. Di situ ada 3 pilihan. Ya, upayakan untuk memilih pilihan yang kedua. Lanjut, kita bahas soal selanjutnya, masih tentang matematika. Di sini ada contoh soal 8 tambah 4 kali 6.
8 ditambah 4 dikali 6 dikurang 4. Ya. Kalau kalian nemu soal kayak gini biasa ya, kali bagi tambah kurang. Yang harus kalian lakukan adalah mengkalikan dulu, karena kali bagi tambah kurang. Kali dulu. 6 kali 4 berapa ayo? 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 1, 24 tambah 8 dikurang 4. Berapa? Kali bagi tambah kurang. Kali bagi, setelah dikali bagi ada nggak? Nggak ada. Maka ditambah. 8 tambah 4, 32 dikurang 4 sama dengan 28. Itu hasilnya. Jadi, kalau misalnya kalian menemukan soal gabungan, soal operasi hitung campuran, rumusnya kali bagi tambah kurang. Tapi jika ada yang di dalam kurung, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Lanjut, contoh soal selanjutnya itu ada 12 dikurang 3 dikali 4. 12 kurang 3 kali 4. Kira-kira apakah dikurangi dulu atau dikalikan dulu? Kali bagi tambah kurang. Kalian harus kalikan dulu. 12. Kok 12 sih, kecil banget. Ini tambah. Jadi 12 tambah 3 kali 4. Kira-kira ditambahkan dulu atau dikalikan dulu? Jadi dikalikan dulu. 3 kali 4, 12. 12 tambah 12 sama dengan 24. Gampang ya, seperti itu ya. Pokoknya kali bagi tambah kurang. Lanjut, ada 15 min dikurang 24 dibagi 4. 15 dikurang 24 dibagi 4. Ini yang dikerjakan kali bagi tambah kurang. Mana dulu urutannya? Berarti ada pembagian dulu baru dikurangi. 24 bagi 4. Ini 15 turun karena belum diapa-apain. 24 bagi 4, 6. 15 dikurang 6, maka hasilnya 9. Oke, contohnya seperti itu. Sekarang kalian kerjakan soal halaman 83 1 sampai dengan 8. Ya, saya akan mendekatkan dulu papan tulisnya. Kameranya ke papan tulis. Jadi di sini ya, contoh yang pertama 8 tambah 4 dikali 6 kurang 4. 8 perkalian dulu yang dituliskan karena kali bagi tambah kurang. 8 tambah 24 dikurang 4, jadi tambah lagi, tambah kurang. 8 tambah 24, 32, 4 turun, 32 kurang 4, hasil 28. Ini harus perkalian dulu dikerjakan, karena kali bagi tambah kurang. 3 kali 4, 12. 12 turun, 12 tambah 12, 24. 15 dikurang 24, dibagi 4. 24 dikurang 4 sama dengan 6. 24 bagi 4 sama dengan 6. 15 turun, 15 kurang 6 sama dengan 9. Tugasnya, soal halaman 83 1 sampai dengan 8. Ya, di situ. Di sini ada Gilang nih. Gilang lagi apa, Gilang? Gilang lagi baca buku. Nah, Gilangnya lagi baca buku. Jangan kalah sama Gilang. Oke, lanjut. Kita jadi tugasnya itu ada di halaman 75 1 sampai dengan 4 dan halaman 83 1 sampai dengan 8. Oke. Terima kasih atas segala perhatian. Jika berkenan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa berikan video ini like. Dan sebarkan ke kelas 6 ke teman-teman kalian kelas 6 yang mungkin berada di SD lain. Jangan lupa nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.